Indra Ramos, Ya, terkait permasalahan apa lagi nih Pak Indra Ramos? ini sidang saksi yang kita hadirkan dari terdakwa kasus pencurian sawit areal kebun PT Padasa. Ya, jadi kita lagi membuat saksi tadi. Jadi kira-kira udah sampai di mana apanya ini? Ya, ini saksi yang terakhir, pembuatan terakhir. Jadi kita mengajukan dari video bahwa kejadian ditangkapnya terdakwa si Irsan. Raisman itu jam 9. Namun kita punya bukti checking pada jam 11.13 itu ternyata dari pihak perusahaan mengakui bahwa jam 11.13 itu barang bukti belum ditemukan. Nah, belum ditemukan jam 11, sementara mereka diserempet oleh security PT Padasa jam 9 dengan melakukan penganiayaan yang dahsyat. Jadi untuk langkah selanjutnya gimana untuk penanganan kasus yang menurut yang diduga penganiayaan atas terdakwa ini? Ya, apa langkah-langkah yang diambil oleh kuasa hukum dari Raisman? Kita sebagai kuasa hukum akan segera menindaklanjuti fakta ini dengan akan melaporkan PT Padasa selaku penganiayaan, karena ada bukti di kepalanya masih ada luka dan juga ada bukti juga berdasarkan fakta persidangan itu melakukan penganiayaan. Dan kita juga wajar ternyata setelah melakukan penangkapan kita dihalang-halangi oleh penyidik untuk bertemu Rais, ternyata memang di kepalanya ada luka. Tentunya bukti itu, dan ini yang dilakukan oleh penyidik sehingga kuat dugaan kita bahwa ini ada penganiayaan dan rekayasa yang dilakukan dalam peristiwa pencurian ini. Nah, untuk para penyidik yang diduga tadi menghalang-halangi, apa langkah yang akan diambil oleh? Ya, bisa jadi kita akan melakukan laporan ke Propam. Karena mereka sudah menghalangi tugas advokat untuk mendampingi kliennya. Jadi apalagi di sini ada fakta yang disembunyikan oleh penyidik, yaitu kekerasan, penganiayaan yang dilakukan oleh PT Padasa, dan kita menduga penyidik bersekongkol dengan Padasa untuk menyembunyikan fakta-fakta lain. Nah, gitu. Kan kita pernah mengikuti juga ini Pak terkait sidangnya Raisman ini, kan ada hal-hal yang menurut kita juga yang menjanggalkan terkait BAP yang tidak diserahkan kepada pihak pengacara, itu gimana itu Pak? Jadi dalam pembelaan kita terhadap ini baru ini yang kita alami, penyidik, kejaksaan dan juga pihak dari pengadilan negeri tidak memberikan berkas acara, jadi berkas perkara ini kepada kita, dan itu adalah hak penasihat hukum dalam rangka melakukan pembelaan. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu bukti-buktinya apa, kita tidak tahu. Terus juga kecuali BAP memang dikasih tahu sama kita dan lain-lain yang katanya dilarang. Dan ini diduga bahwa ini ada rekayasa yang sistematis yang dilakukan oleh PT Padasa, penyidik, kejaksaan dan juga pengadilan negeri, dan itu sama persis sebangun dan seposisi bahwa ini digelapkan dan tidak diberikan akses untuk itu kepada kita, sehingga seakan-akan ini si Raisman betul-betul melakukan pencurian, sementara fakta menyatakan bahwa 5 orang saksi, bahkan 7 orang saksi tidak mengetahui dan menyatakan bahwa Raisman tidak melakukan pencurian. Langkah selanjutnya Pak, setelah ini putusan apa yang akan diambil Pak? Ya, satu, kita akan melaporkan Propam, tindakan dari Polsek 13 Kota Kampar. Yang kedua, kita akan melakukan laporan penganiayaan dilakukan oleh PT Padasa. Dan yang ketiga, kita akan melakukan pembelaan agar si Raisman ini bebas. Dan kita yakin kalau tidak ada lobby yudisial yang dilakukan oleh perusahaan PT Padasa, dan kita yakin bebas. Tapi kita khawatir bahwa PT Padasa itu adalah perusahaan besar yang kuat sehingga ini akan berpengaruh. Tapi kita berharap hakim
agar memutus sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan tidak a priori bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pencurian pastilah melakukan hal tersebut. Dan fakta yang sekarang dari Seman cuma sepeda motor yang di rental dan disewakan dan dia tidak tahu tentang kejadian. Dan perlu diingat 8 orang yang katanya bersama-sama ini tidak pernah ditangkap sampai sekarang. Kenapa polsek penyidik tidak menangkap itu? Apakah nanti kalau tadi penangkap akan membuyarkan settingan mereka bahwa Risman ini pelaku? Dan mereka semua berkeliaran bebas. Katanya ini adalah pencurian bersama-sama. Tapi bersama dengan siapa? Kenapa cuma Risman yang diproses? Demikian ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Terus